Mungkin dilihat HP ini sing paketan iseng. Oke, kita gunakan format putar otomatis atau landscape. Nah, kemudian kita masuk di Facebook. Ini menggunakan kolom di apa yang Anda pikirkan. Ada yang kita bayangkan aja kalau kita nonton acara di layar kok gambarnya apik, kemudian suaranya kepenak, itu wong nonton itu mesti kerasan. Nah ini kunci juga ini. Bagaimana membuat penonton ini kerasan? Salah satunya hanya sekitar 2 meter. Jadi kita itu hanya butuh media gambar itu sekitar 2 meter kebutuhan layar. Jadi kalau di sini, jadi sing dipermane sapa yo gambar itu aja, kita rasa repot mikir-mikir lihat. Seperti tampilan layar itu menarik. Tapi kompo dikoreng nyawa kompo tekan gone tik kok muyar-muyar wis stres itu kameramen ini. Nah, ini pada pemanfaatan kita nanti akan membagikan satu link. Silahkan nanti dipakai setiap acara panjenengan saat durungnya acara dimulai, gunakan Jeda Piranti itu untuk uji coba. Nah, kita adalah siar ya. Siar kita juga menghormati kode etik pertelevisian. Itu kan tidak boleh asap rokok ada di kamera. Ini dalam rangka untuk jaga wibawa organisasi sebenarnya. Kalau masalah perokok, kabeh tulisannya aja ngelatin apa sing apa wong hormati poster siap. Satu seramung harus dulu ya. Di masa tahun 99. Oh, 99. Lakmut salahnya ketika sahabat-sahabat juga bisa melihat di Google, karena tentu banyak ketika kita mau bilang poster seripah misalkan begitu, secek di Google itu bisa menjadi acuan. Jangan jiplak tentu tidak baik, ini sebuah karya, tapi rampung-rampung ngomong ini. Intinya dari situ proses itu datekke karya panjenengan payu. Ya, betul. Hanya payu. Manfaatkan. Sering kita upload editan-editan itu di medsos, kemudian ada ketertarikan dari follower kita. Follower ya. Ada ketertarikan dari orang yang berteman dengan medsos kita itu untuk kemudian menggunakan jasa kita. Nah, disitulah kemudian saya merasa tertantang. Jadi kalau saya boleh bercerita, saya itu belajar dengan customer saya yang real, yang ijik gitu loh. Jadi kadang satu desain itu direvisi sampai 27 kali podoro ganjarannya wong sholat jamaah. Jadi rasa sholat jamaah nih revisi desain itu podoro gitu. Lagi-lagi non muslim. Nah, itu saya justru belajar bahwa iki kok jaluknya sing kene iki gawe melengkung Mas, carane gawe melengkung iki piye ya. Kemudian kita browsing di YouTube dan lain sebagainya. Nah, itulah niat kita untuk terus belajar dimanapun dan kapanpun. Dunia sekarang itu kan sudah zamannya, dunia digital itu menjadi penguasa ya. Penguasa dunia itu ya dunia digital. Bagaimana kita melihat kalau di luar negeri ada pemilihan presiden di Amerika, itu hasilnya dari dunia digital. Di Indonesia kemarin bagaimana peperangan wacana mulai sejak 2016 bahkan itu peperangannya ya ada di dunia digital. Kalau kita tidak mau mengikuti perkembangan itu ya wallahu a'lam wassalam. Jadi kami jawabannya masih iya penting Jadi penting deh. Kemudian ada ketertarikan saya untuk mempelajarinya. Saya otodidak betul. Jadi saya tidak sekolah, tidak kursus. Ya otodidak karena sekarang media sosial juga sudah menyiapkan. Facebook di YouTube itu kita mau bikin apa, tinggal searching di situ pasti sudah ada. Di website yang lain ada grup Facebook itu juga komunitas pengguna CorelDRAW banyak, komunitas pengguna Photoshop juga banyak. Aplikasi yang lain bahkan sekarang sudah lebih ringkas lagi. Kalau dulu kita harus mempersiapkan PC dengan spek khusus untuk desain itu, sekarang di HP kan sudah ada PixArt dan lain sebagainya. Yang itu bisa kita manfaatkan untuk mengolah desain walaupun tidak sesempurna ketika aplikasi itu menggunakan memang aplikasi grafis. Tapi sekali lagi ketertarikan. Kalau memang kita sudah tertarik mesti mbok kepiye carane pasti akan kita lakukan. Nek orang tertarik kita sudah nyaman dengan HP Nokia 3310.
Mau kita paksa seperti apapun ya ora iso gitu. Tapi minimal sahabat-sahabat di Facebook maupun di Instagram dan juga peserta, bagaimana ini belajar dari seorang Mas Pandu, dari seorang yang babat belas orang kenal lisane mingbet karo ngetik, kemudian sekarang menjadi seorang desainer dan desainnya diterima oleh masyarakat. Yo payu, apa meneh nomor perjuangan yang sambat kalau diikrot wis oke. Nah, saat ini Mas Pandu, teman-teman yang saat ini sedang sinau bareng ini, coba nanti akan mengaplikasikan apa yang menjadi gagasan mereka dalam bentuk poster ataupun poster yang punya poster di pilihannya masing-masing. Hal terpenting yang perlu dipersiapkan. Nah itu minimal pertama itu. Jadi ketika sahabat-sahabat mau desain, silakan bisa browsing dulu sebagai inspirasi. Nah setelah inspirasi itu kita mau memilihnya. Ketika kita memilih media sosial ini akan kita gunakan untuk dakwah, juga ada macam-macam yang bisa gunakan. Dakwah dengan video seperti yang dilakukan sahabat-sahabat yang dan lain sebagainya. Dakwah dengan tulisan yang dilakukan Mas Habib dan lain sebagainya. Dakwah dengan foto atau dakwah dengan desain digital. Nah, ini mungkin memang paradigmanya sudah mulai berubah, di mana dulu ketika mau ada acara itu kita harus bikin desain sedemikian rupa, kemudian dicetak poster, cetak baliho, ditempel lagi nang dinding. Yang tentu ini high cost. Apa ini Mas? Rada dilarang. Rada dilarang. Nah, sekarang ini sudah mulai berubah. Orang perlu nggawe banner tampaknya turut pertelon, turut perapatan, tapi kita cukup membuat pamflet digital gitu. Kemudian ini bisa kita upload dan ini menjadi bagian dari konten yang memang disiapkan. Kalau di sahabat-sahabat Ansor Cyber itu ada namanya konten kreator. Mereka yang memang tugasnya menyiapkan konten-konten ini untuk kemudian di-share dan lain sebagainya lah. Itu dari segi apa saja itu? Terima kasih Pak. Terima kasih. Percetakan yang ke saya itu untuk kepentingan NU, tentu saya desain itu free. Tapi kalau di luar NU, ya tergantung kesulitan. Minimal kalau dengan orang lain minimal 10.000 minimal. Kalau saya, jadi desain itu minimal 10.000 tergantung nanti revisinya reveal ke orang berapa kali dan lain sebagainya itu. Jam 4, jam 5 sama jam habis maghrib sampai isya itu timing orang buka medsos. Jadi kadang saya prihatinnya di situ. Janjane angkutannya api soal apel banser misalkan, atau acara pelantikan Ibnu misalkan, atau apapun itu. Tapi timingnya kurang tepat. Untuk momen saat itu langsung share. Untuk momen saat itu langsung upload. Nah ini kita yang ada di sini mungkin mulai kita berdayakan, mulai kita ditoto. Ketika mau ngupload itu ini jamnya pas nggak sih gitu. Nah jam pagi, jam siang, jam sore minimal jam-jam orang membuka medsos. Dan salaman. Di sini saya mau sedikit bertanya kepada Mas Pandu dan juga mohon untuk arahannya. Masalah dengan yang berkaitan dengan waktu upload ataupun kita pasang status dan seterusnya di sosmed, itu apakah berkaitan dengan Google Trend? Bisa jadi Mas. Yang pertama itu, terus kemudian yang kedua ini berkaitan dengan keamanan. Nah, mohon keamanan dari mungkin akun dan sebagainya, karena sekarang kan banyak kasus-kasus kayak terutama kemarin yang teman saya dari lintas komunitas Sendal Jepit itu juga sudah berpuluh-puluh ribu itu juga kena hack seperti itu. Facebook kita lah, saya berbicara Facebook yang notabene Facebook ini lebih sejuta umat bagi saya. Karena kadang upload nang Instagram ini sing like oleh tekani 30 dan nang Facebook iso 100 muncul. Berarti kan masih cenderung tren Facebook teman saya gitu. Jadi lah di situ kita bisa melihat oleh mulai biasanya jam berapa esok kami turu. Luhur pas jorolasan. Berarti trennya kita di situ medsos tren kita. Terus untuk menjaga akun, kalau saya minimal menjaga angkutan saya jangan sampai menyakiti orang lain. Saya membanggakan NU saya membanggakan Ansor saya tanpa perlu merendahkan organisasi yang lain, entah itu BEPA, Muhammadiyah, FPI dan lain. Itu berbahaya, hati-hati. Pernah beberapa kali saya lihat kasusnya, bahkan nomor HP itu dihack sampai nge-share di grup WA itu video-video yang tidak pantas. Itu karena nggak komen tadi seperti Mas Pandu,
Kemudian nanti akan terkesan akun kita juga. Kemudian kita lakukan 2 bulan sekali itu kita ganti password. Ini untuk jaga nih nek misalnya HP hilang dan sebagainya. Ini kita lakukan 2 bulan sekali atau monggo nanti di PAC masing-masing. Tapi intinya jangan hanya sendiri. Nek sendiri iki kok sak hebat-hebat eling-eling sesuk lali wis akhirnya gawe meneh. Bisa. Kemudian dengan tampilan video misalnya sudah ada layarnya, kita juga biasanya pakai layar di belakang, kita ambilkan beberapa video kegiatan kita. Ini kurang lebih 5 menit. Ini akan mempersiapkan. Saya mau minta tanggapan dari idaman saya, Mas Pandu. Tambah follower. Tadi sudah tak follow, Mas. Untuk akun media IPNO dan IPPNU tentunya menargetkan untuk kalangan anak muda. Nah, sedangkan sekarang anak muda untuk memilih konten agamis dan memilih konten misalnya game atau humoris, tentu mereka akan memilih konten yang berbau-bau anak muda banget seperti game atau casual, fashion atau sebagainya itu. Nah, saya minta tanggapan dari Mas Pandu, bagaimana kira-kira ke akun media IPNO itu tetap mengupload sesuatu konten yang agamis tapi bisa mengalahkan konten-konten yang di luar sana, gitu Mas. IPNO, IPPNU, Fataya kita juga keliru. Tapi kita gegeti anak dia banget sing dapet soal tahlilan, soal zarah wae yo juga tidak akan mengikuti perkembangan zaman. Nanti tetap akan kita cari formulasi dan sekali lagi dengan kita berteman lintas area, lintas background. Terima kasih. Kurang mundur. Ya, 1, 2 lagi. 1, 2 Ini adalah aku pas bingung banget ini. Biasanya ngomong kan menang, tinggal